Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur, merasa senang bahwa pada subuh hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini dan apa yang kita lakukan pada subuh hari ini akan menjadi salah satu bagian amal soleh kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi waktu saya lihat pagi-pagi air sudah dibagi, ya. Saya teringat dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum," ya. Barang siapa di antara kalian yang bangun pagi. Ya. Seperti ini, ya. Kemudian dia mendapatkan dalam dirinya 3 hal. Ya. Mendapatkan dirinya 3 hal. Yang pertama, aminan fi sarbihi. Dia merasa nyaman di tempatnya. Ya. Daerahnya aman, wilayahnya aman, rumahnya aman. Dia tidak berkonflik dengan siapapun, dengan tetangganya. Ya. Kemudian mu'afan fi jasadihi. Dia juga bangun pagi-pagi menemukan tubuhnya dalam keadaan sehat. Ya. Asam uratnya tidak kambuh. Ya. Karena sebagian orang itu ada yang tubuhnya itu ditopang oleh obat. Ya. Dia sehat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi. Pada hari itu, pada pagi itu dia punya bekalnya, punya makanannya. Ya, termasuk minum ini, ya. Dia punya rotinya hari itu, dia punya nasi uduknya, dia punya semuanya. Ada stok makanan untuk hari itu, ya. Kata Nabi, kadahizat lahud dunya bihadzafiriha. Ya. Maka seorang mukmin yang seperti ini harus menghadirkan rasa syukur. Kenapa? Karena nikmat-nikmat seluruh penjuru dunia itu digabungkan, kemudian dikasih ke dia. Ya. Ini memang masuk akal karena logikanya, Bapak dan Ibu sekalian, gelombang manusia hari ini, ya, kalau keluar rumah pagi-pagi itu cuma 3 ini yang dicari. Ya, dia cari damai, cari tenang, kemudian cari sehat, ya. Kemudian cari makan. Ya. Jadi nikmat timur dan barat itu dikumpulkan, nah, kemudian dikasih ke dia. Nah, saya kira ini yang terjadi hari ini, ya. Kita sudah bisa sholat subuh dan merasakan tubuh kita sehat, damai, dan juga insya Allah nanti ada minumnya. Kayaknya ada makanannya juga nih, Pak. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira pada hari-hari seperti ini kita harus bersyukur juga karena dipertemukan oleh kemuliaan-kemuliaan. Ya. Yang pertama, kita saat ini sedang berada di waktu subuh, ya. Saya kira salah satu waktu yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala dalam tahapan waktu itu adalah waktu subuh. Salah satu bukti cinta Allah kepada waktu ini, dia buat ibadah di waktu itu. Ya, Allah berfirman, "Was-subhi idza tanaffas." Demi subuh yang memiliki kehidupan, yang memiliki nafas. Ya, karena sebelum kita ini seperti kehidupan tidak ada.
kita berada dalam lipatan-lipatan malam yang gelap. Ya, karena itu Allah membuat subuh ini menjadi hidup. Ya, dengan kita melakukan ibadah subuh. Jadi ada geliat, ada kehidupan. Was-subhi idza tanaffas. Yang kedua, kita berada di kemuliaan kedua. Kita sedang berada di masjid. Ya. Salah satu belahan tanah yang Allah paling sukai ya, di muka bumi ini adalah masjid. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Belahan-belahan tanah yang Allah paling sukai adalah masjid. Nah, karena itu kalau kita ingin sedang berada di sebuah tempat yang Allah sukai, maka pastikan diri kita ada di situ ketika waktu-waktu sholat. Ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, hari ini kita sedang berada di hari-hari haji. Ya, hari-hari haji. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang terbaik ya, kecuali seorang itu berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Nah, saya kira mudah-mudahan pertemuan keberkahan-keberkahan ini, pertemuan kemuliaan-kemuliaan ini juga kita menjadikan kita orang-orang yang kecipratan kemuliaan dan keberkahan, insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya ditanya ini tema yang mau disampaikan apa gitu ya. Ya, saya juga agak bingung-bingung karena tema apa gitu ya. Tapi saya pikirkan ini kita sedang berada di hari-hari haji, ya. Makanya saya kirim pesan cerita para ulama salaf di hari-hari haji, ya, supaya kita bicara sesuai dengan waktunya, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya teringat sebuah kisah, sebuah cerita, yang cerita ini fakta, ya, dia non fiksi, ya. Cerita yang pernah ditulis oleh ulama salaf, namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau punya kitab yang sangat menarik, ya. Judulnya Zail Tabaqatul Hanabilah. Buku ini berisi tentang biografi para rawi, ya. Nah, beliau ketika menceritakan, nama nanti akan saya ceritakan ini, beliau sedang menceritakan itu, ya. Cerita ini ditulis oleh beliau sekitar tahun 795 Hijriah. Jadi kalau hitung ke belakang, kita mungkin sekitar 650 tahun yang lalu. Nah, perlu kita hadirkan waktu ini di kepala kita supaya masa kejadian itu kita juga bisa sesuaikan. Ya, jadi Mekah hari-hari haji sekitar 650 tahun yang lalu. Mekah dengan semua kesederhanaannya. Ya. Kisah ini juga pernah ditulis oleh ulama-ulama salaf, ya. Di antaranya misalnya cucu dari Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi, namanya Ibnul Muzaffar, ya. Saya sebutkan dulu referensinya supaya ini kita percaya nanti kalau saya cerita, ya. Ditulis juga oleh Ibnu An-Najjar dalam kitab beliau namanya At-Tarikh, ya. Kalau ulama-ulama kontemporer, ya, ditulis lagi cerita ini dengan apa namanya, dengan banyak penambahannya. Misalnya Syekh Khaid Al-Qarni, ya, dalam kitab La Tahzan ditulis cerita ini, ya. Kemudian juga Syekh Mahmud Al-Masri, ya, dalam kitab beliau La Tahzan Wabtasim lil Hayat juga menulis cerita ini. Dan saya nonton di YouTube juga ada salah seorang ahli hadis dari Pakistan namanya Syekh Al-Huwaini yang menulis cerita ini. Nah, apa ceritanya Bapak dan Ibu sekalian? Kita ingin belajar bagaimana orang-orang salaf, orang-orang soleh terdahulu, ya, punya inspirasi di hari-hari haji. Nah, jadi dikisahkan ada seorang alim, ya,
yang bernama Abu Bakar Al-Bazzaz. Al-Bazzaz itu artinya al-qumash, pakaian. Ya. Dia seorang alim, tapi juga punya profesi pengusaha kain. Nah, biasanya nama-nama itu disandarkan ke situ. Ya. Dia berasal dari Andalusia. Ya. Nah, dia ini berangkat dari Andalusia untuk naik haji, tapi pakai kapal laut. Ya, dan ini bisa kita maklumi kan, 650 tahun yang lalu itu pesawat belum populer. Ya, Indonesia saja, ya kan, kadang-kadang sampai berbulan-bulan di jalan baru sampai. Ya. Nah, ketika dia berada di hari-hari haji seperti ini, ya, dia mulai bercerita. Nah, ceritanya saya bawa dalam bentuk satu kertas. Ya. Ini ada contekannya, ada naskah bahasa Arabnya. Ya. Sekali-sekali saya melirik supaya saya hadirkan dengan penuh. Ya. Dia bercerita begini. Ya. Kuntu mujawiran fi Makkata harasahallah. Suatu hari atau suatu masa saya berada di hari-hari haji di Mekah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kota Mekah. Ya, kata dia. Nah, di hari-hari haji itu Bapak dan Ibu sekalian, ada suatu waktu dia keluar dari maktabnya untuk cari makan. Ya. Cari makan. Nah, dia lapar. Ketika dia keluar, ya, dia di jalan itu tiba-tiba melihat sebuah kantong. Ya, fawajadtu al-kis min harir. Saya menemukan di jalan itu ada kantong yang terbuat dari sutra. Ya. Nah, kantong sutra itu marbutun bi haririn aidan. Diikat dengan tali sutra juga. Nah, kira-kira bisa Bapak tebak, kalau sudah diikat-ikat begitu, pasti biasanya isinya mahal. Nah, orang-orang dulu biasanya kan menyimpan sesuatu yang mahal di tempat-tempat seperti itu. Mereka belum punya rekening, belum punya saldo, macam-macam. Ya. Nah, Abu Bakar Al-Bazzaz ini kan menemukan sesuatu yang mahal. Ya. Dia kemudian bawa ke maktabnya. Di maktab itu, tempat dia menginap itu, ya, dia melepas ikatan itu, kemudian dia lihat, ya, fahidha hiya al-aqdu, al-lu'lu min al-aqdi. Ya. Ternyata ketika dilepas, dibuka, ternyata isinya permata. Isinya permata. Dan menurut dia, ya, lam ara mithla qad fi hayati. Selama hidup saya belum pernah melihat permata semewah itu atau sebagus itu. Mulai dia berpikir, ini kan saya lagi lapar. Ya. Kalau ini saya jual, ini bisa beli makan banyak. Tapi dia juga ingat saya sedang berada di hari-hari haji. Untuk menjaga hak orang itu jauh lebih sesuatu yang disukai di tempat itu. Ya. Nah, dia ikat lagi, dia simpan saja. Kemudian dia memang tujuan awalnya untuk mencari makan. Dia lanjutkan cari makan. Ya. Saya pasang kacamata ya Pak supaya agak jelas. Ketika dia keluar meneruskan cari makan itu, Bapak dan Ibu sekalian, tiba-tiba dia mendengar seorang syekh, ya, yang berteriak-teriak di keramaian. Nah, syekh itu seorang laki-laki yang tua, berwibawa, ya,
biasanya punya ilmu. Ada juga syekh juga berarti tua. Tua aja syekh. Ya, saudagar juga bisa disebut syekh. Nah, di ruangan ini banyak syekh. Ya. Dia berteriak begini, syekh itu. Ya. Man wajada lana kisan sifatuhu kadza wa kadza falahu 500 dinar min adz-dzahab. Siapa di antara kalian yang menemukan kantong sutra, ya, yang sifatnya atau gambarannya begini dan begitu, warnanya ini dan ikatannya ini, semua jelaskan, maka saya akan memberi 500 dinar emas. 500 dinar emas. 500 dinar itu banyak, Pak. Ya, 1 dinar aja itu saya cek-cek bisa sampai 2-3 juta 1 dinar. Bisa beli 1 ekor kambing. Jadi kalau 500 dinar, biar Pak Denny yang hitung tuh. Ya. Banyak lah ya. Nah. Dia akan kasih itu sebagai tanda dia berterima kasih. Sekaligus menjelaskan tentang status dia. Nah, Syekh Abu Bakar Al-Bazzaz ini kemudian mendatangi dia. Ayo kita ke maktab. Di maktab itu dia mulai berbicara, mengklopkan pengakuan dengan barang. Ternyata betul semuanya. Ya. Setelah itu kemudian Syekh ini berkata, ini 500 dinar buat Anda. Ambil. Ya. Kata Abu Bakar Al-Bazzaz, tidak, saya tidak mau ambil apa-apa. Ambil. Tidak. Dipaksa terus. Ambil, ini Anda sedang haji butuh dana seperti itu. Silakan Anda pakai. Tidak. Dipaksa dia pun sampai agak marah dan bersumpah. Ya. Dia berkata, "Walladzi la ilaha illa huwa ma a'khudhu alaihi jazaan min ahadin siwallah." Demi ilah yang tidak berhak diibadahi kecuali Dia, saya tidak akan mungkin mengambil balasan apapun dan kecuali hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di hari-hari haji ini. Itu saja. Ya. Ya, karena dipaksa tidak mau, ya terpaksa saya juga tidak memberi kan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nunggu musim haji selesai lama kayaknya. Kita singkat. Ya. Musim-musim haji, hari-hari haji pun selesai. Ya. Dari dulu sebenarnya jatah pulang itu seperti sekarang, ada yang pulang cepat, ada yang pulang belakangan. Nah, Syekh ini pulang duluan. Abu Bakar Al-Bazzaz ini dia termasuk yang pulang belakangan. Orang sudah sepi, dia pulang. Nah, dia mulai cerita lagi apa yang terjadi di perjalanan. Kami pun pulang naik perahu, naik kapal, bukan perahu kan bisa tenggelam, naik kapal ke arah Andalusia. Ya. Nah, di dalam perjalanan laut itu, Bapak dan Ibu sekalian, dia berkata, "Fankasaratil markab." Kapal yang kami naiki itu ditakdirkan tenggelam karena ombak yang besar, angin yang bertiup kencang. Ya. Semua barang-barang yang kami bawa dari berhaji itu hancur semua, hilang. Wa gharaqatin nas, dan manusia juga semuanya meninggal. Kecuali saya.
Ini kata Abu Bakar al-Bazzaz, kecuali saya. Bagaimana saya selamat? Saya berpegang kepada kepingan kayu dari kapal itu, ya. Saya berpegang di situ, berpegang terus. Ini kalau mau menalar ini dan masuk akal. Dulu ingat waktu kejadian di Aceh, tsunami Aceh itu, ada beberapa orang yang selamat sampai berhari-hari. Iya kan? Maksud saya ini bisa dicerna. Ya, dia berpegang di situ. Nah, kata dia, kepingan itulah yang kemudian tadhhabu bihi yumnatan wa yusratan. Kepingan kayu itu membawa saya ke kiri, ke kanan, ya. Sampai kemudian lafadhatni ila jaziratin. Kepingan itu kemudian mendamparkan saya ke sebuah pulau. Nah, saya terdampar di pulau. Pulau itu kata dia, fihi qaumun ummiyun. Masyarakatnya, masyarakat yang tidak bisa membaca dan menulis. Entah di pulau mana Pak posisinya, tapi kata dia di sebuah pulau. Ya. Dia terdampar di situ, ya. Dengan cara yang unik gitu ya. Dia kemudian karena di pulau itu seperti kampung saya di Morowali, Pak. Itu rata-rata kampung di kampung saya itu laut. Kalau kita di laut itu di kampung biasanya terlihat ada musola, ada surau, lihat dari depan. Ya, itu biasanya kalau kita dengar azan di tempat-tempat seperti itu lebih menyentuh daripada di kota. Ya. Nah, dia ada di situ. Ya. Singkat cerita Bapak dan Ibu sekalian, dia kan seorang alim. Ya. Dia membaca, dia menghafal. Orang-orang pun lihat. Ya. Dalam sebuah riwayat yang lain dia ditemukan oleh anak-anak dan mengantarkan dia masuk ke surau itu. Nah, ketika dia di surau itu, masyarakat yang ummiyun tadi itu kan meminta dia supaya dia diajarkan atau dia mengajarkan mereka untuk baca tulis Al-Quran. Dia berkata dalam satu kata yang menarik, ya, dia bilang, wa hasala li khairun katsirun min jira'i dzalika. Saya mendapatkan kenikmatan rohani yang luar biasa dari pengajaran itu. Nah, itu nikmatnya seorang guru. Ketika dia memberi, atau bukan sekedar guru, orang yang memberi itu biasanya orang yang paling pertama bahagia sebelum yang menerima. Orang yang pertama bahagia itu orang yang memberi dulu. Yang duluan, yang belakangan bahagia itu yang menerima. Nah, kata dia, saya merasakan itu, saya menikmatkan luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, waktu terus berjalan. Ya, ini masyarakat sudah banyak yang pintar baca Quran. Ya, orang selama-lamanya orang di sebuah tempat, ya, pasti dia punya kampung. Dia berkata, sudah waktunya saya meneruskan perjalanan. Saya kan cuma terdampar di sini. Saya punya kampung, saya harus pulang. Saya mungkin bisa menunggu kapal yang lewat di sini, saya bisa mampir meneruskan perjalanan. Kata masyarakatnya, wahai Syekh, tidak usah pulang lah kalau bisa. Tinggal di sini saja. Ya. Saya punya keluarga, punya kampung. Tinggal di sini saja. Nah, sekarang masyarakat kampung ini cari alasan ya bagaimana supaya syekhnya ini bisa tinggal di sini dan bermanfaat bagi kita. Kata mereka begini, mulai membujuk. Indana sibyatun yatimatun. Wahai Syekh, kami itu di sini ada seorang gadis yatim. Kata orang dia sangat cantik, solehah. Ya. Nah,
kami berniat menikahkan Anda dengan dia supaya Anda tinggal di sini. Ya. Tapi kata Syekh, itu tidak mungkin. Saya harus pulang. Dipaksa. Saya membayangkan kalau tawaran ini ditawarkan ke bapak-bapak nih. Ya. Karena dia dipaksa lagi nih Pak. Ini banyak pemaksaannya dari tadi ya. Ya. Dia kemudian menerima itu. Oke lah, tidak apa-apa. Ya. Singkat cerita dia datang Lailatul Zafaf. Ya, orang Arab menyebutnya Lailatul Zafaf. Kalau kita Walimatul Urs. Ya. Dihadirkan gadis yatim itu. Ketika dihadirkan gadis yatim itu, bola mata dari Syekh Abu Bakar Al-Bazzaz ini fokus tertuju kepada sesuatu yang tergantung di leher gadis yatim itu. Dia lihat terus. Ya. Sampai gadis yatim itu seperti gelisah dan kecewa. Ya. Masyarakat yang ada di situ, ya masyarakat kampung itu berkata seperti ini. Ya Syekh, kasarta qalba hadhil yatimah. Wahai Syekh, Anda telah mengecewakan gadis itu. Semestinya kan kau fokus kepada Walimatul Urs ini, fokus kepada dia juga. Tapi dari tadi Anda melihat sesuatu yang menggantung di lehernya itu. Kata Syekh Abu Bakar Al-Bazzaz, kalian tidak tahu. Ya. Sepertinya saya dengan kalungnya, permata yang tergelantung yang dipakai oleh gadis yatim itu, saya punya cerita. Apa ceritanya? Nah, dia mulai cerita. Beberapa waktu lalu saya naik haji. Saya bertemu dengan seorang syekh yang kehilangan permata, saya temukan. Waktu itu kami terjadi diskusi panjang. Masyarakat ummiyun tadi yang mendengar cerita itu, kemudian mereka bertahlil, bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalimat ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau dibaca, didengarkan di kota biasanya tidak terlalu syiarnya, tapi di kampung itu sampai ke gunung-gunung tuh ada gemahnya tuh. Ya. Enak tuh mendengar kalimat-kalimat begitu, dia menyentuh. Apa kata mereka? Syekh yang Anda ceritakan itu adalah ayah dari gadis ini. Ayah dari gadis ini. Ya. Setelah dia pulang berhaji, ada dua kata yang selalu dia ulang-ulang. Dan itu kami ingat. Ya. Kata itu Bapak dan Ibu sekalian yang diulang-ulang itu adalah ma wajadtu fid dunya ya musliman illa hadza. Dalam hidup saya tidak pernah menemukan seorang muslim yang terbaik akhlaknya kecuali yang saya temukan di Mekah. Saya kira pengakuan yang luar biasa. Biasanya kalau saya ketemu orang muslim tidak sesuai dengan namanya. Namanya siapa, akhlaknya kemana. Dan kali ini saya betul-betul baru menemukan makna seorang muslim, identitasnya ada sama dia. Ya. Itu yang pertama. Dan itu diceritakan ke kami sebenarnya. Yang kedua, namanya juga orang selesai berhaji ya. Insya Allah doanya itu terdengar gitu ya. Ada satu doa yang sering dia ulang-ulang ketika selesai berhaji itu. Syekh itu berdoa, Allahumma jma' baini wa bainahu hatta uzawwija bibnati. Ya Rabb, pertemukan aku dengan dia, bagaimanapun caranya. Pertemukan saya dengan dia kembali.
sehingga saya bisa menikahkan anakku dengan dirinya. Dan ini terjadi dengan cara Allah yang Allah sukai dan kehendaki. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hasil pernikahan ini dengan gadis yatim tadi itu lahir 2 orang anak. Tapi ini puluhan tahun kemudian. Ini kita cerita, kalau kita tunggu ininya kan lama kan? Ya enggak? Ya, lahir 2 orang anak. Sampai mereka di masa tua, ya ini kan ceritanya sampai selesai. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sampai selesai. Ketika di masa tua itu Allah mentakdirkan, ya, sang gadis yatim yang tadi yang kita ceritakan itu meninggal duluan, tapi sudah tua. Itu kan cerita keluarga kan? Ya, bukan dia masih masih muda meninggal, tapi ke depan. Ya. Bahkan Allah mentakdirkan lagi 2 anak itu di masa ke depan itu yang sudah tua, itu juga meninggal duluan. 2 laki-laki. Dan permata tadi itu masih utuh. Dan saya yang mewarisi. Saya yang mewariskan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini susunan kejadian dari cerita ini. Ya. Nah, oleh ulama-ulama dunia Islam, ya, seperti Ibnu Najjar tadi berkata mengomentari cerita ini, beliau ini mengatakan hadhihi hikayatun ajibatun. Ini merupakan cerita unik dalam dunia literatur Islam. Yang oleh orang-orang ibu-ibu biasanya cuma begini, cuma nonton di Indosiar. Tapi sebenarnya ada literaturnya dan itu ada. Ya. Dan khawatir ini tidak tersampaikan, saya sampaikan bahwa kita punya datanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita dengan cerita ini jarak kita jauh. Ya, 650 tahun yang lalu. Nah, kita akan memiliki hubungan yang kuat dengan cerita ini kalau kita pandai mengeluarkan pelajaran-pelajaran hidupnya. Ya kan? Kita bisa berada di cerita itu. Ya. Nah, apa pelajaran hidup yang kita bisa bawa pulang? Yang pertama, ada satu kaidah mengatakan begini. Ini sebuah athar, ya. Man taraka syai'an lillahi awwadahu khairan minhu. Barang siapa ada di antara kita yang meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu karena Allah, maka dia harus bersiap-siap mendapatkan ganti yang lebih baik dari apa yang dia sudah tinggalkan. Nah, itu kaidah menarik. Ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu karena Allah, maka bersiap-siap akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Ya. Nah, kalau kita masuk ke cerita ini kan masuk, Pak. Dia awalnya sekedar menerapkan kata kepercayaan, menjaga hak orang. Ya kan? Dan hanya ingin berharap pahala dari Allah. Itu kan? Tapi coba lihat apa yang terjadi setelah itu. Pertama, dia diselamatkan dari perjalanan kapal laut itu. Yang hitungan matematikanya sebenarnya itu dia meninggal juga. Makanya kalau kita lihat orang, ada yang selamat, ada yang unik-unik biasanya, perhatikan ada sesuatu yang dia buat. Nah, itu namanya logika keadilan. Ya. Setelah itu dia mengajar, bahkan dia menikah dengan putri dari syekh itu sendiri. Ya mungkin banyak saat itu orang yang banyak mau melamar kan, nah, tapi Allah kirim dia untuk menikah. Yang ketiga,
permata tadi. Yang kalau diambil di sana bisa jadi tidak boleh. Tapi Allah mengatur, ini jatahmu tapi nanti belakangan. Nah, itu artinya siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, perbuatannya sederhana. Tapi Allah bisa memberi berlipat-lipat kali sesuai dengan Allah yang suka. Nah, kalau kita baca Al-Quran, baca hadis Bapak dan Ibu, kita akan menemukan makna ini kuat. Ya, misalnya baca surat Shad, ya. Misalnya ketika Nabi Sulaiman waktu sore-sore itu kan terperangah ta'ajub dengan kuda-kuda. Kan id uridu alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad. Ya kan? Sampai dia kemudian melalaikan ibadah sore. Ketika dia merasa ini kuda-kuda ini melalaikan dia berkata rudduha alayya fatafika mashan bisuki wal ahnaq. Dia potong kuda-kuda itu, kakinya dan lehernya. Nah, itu kan berat. Tapi dia ingin berbuat sesuatu. Ya. Apa yang terjadi setelah Sulaiman itu melakukan itu semua? Allah tidak diam. Allah menjelaskan ayat setelahnya. Apa ganti itu Nabi Sulaiman? Fasakharna lahur riha tajri bi amrihi haitsu asab. Maka Allah berikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman angin yang lebih hebat dari kuda. Dia bisa mengatur angin sesuai dengan yang dia kehendaki. Itu gantinya, ganti dari kuda yang cepat itu. Ya kan? Tidak sekedar itu, wasyayatina kullabanna'in wa ghawwas. Dia bisa menundukkan setan-setan dan para penyelam dari golongan jin. Nah, itu gantinya. Makanya Allah mengatakan hadza ata'una. Ini pemberian kami buat Sulaiman. Ini membuktikan kaidah tadi itu, siapa yang meninggalkan sesuatu, Allah akan mengganti yang lebih baik. Ya. Nah, kita sekarang ini berada di Masjid Al-Muhajirin. Kata ini kuat, ya. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang Al-Muhajirin meninggalkan kota Mekah menuju Madinah? Mereka meninggalkan kan? Kampungnya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, keluarnya itu berat, Pak. Tapi niat mereka saat itu, kata Nabi, siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, dia pasti dapat. Ya kan? Yang berhijrah karena wanita, ya wanita aja dapatnya kan. Tapi coba perhatikan sejarah membuktikan, ketika gelombang masyarakat ini pindah dari Mekah menuju Madinah, itu perubahan-perubahan besar terjadi. Ya, mereka jadi pedagang besar. Yang kalau itu dilakukan di Mekah tidak terjadi. Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan semua. Ada yang menjadi alim besar, mufassir, muhaddis. Tidak sekedar itu, berita-berita tentang kabar gembira masuk surga mereka temukan di Madinah. Jadi betapa meninggalkan sesuatu karena Allah itu pasti gantinya lebih besar. Nah, poin ini kita masukkan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira hari ini, subuh ini saja, kita sudah berani meninggalkan rasa nyaman dari rumah. Ya kan? Sebenarnya kan enak nih kalau narik selimut pagi-pagi begini kan? Minum kopi, minum pisang goreng, enak. Iya enggak, Pak? Ya. Itu enak. Nah, kita memilih untuk datang ke Muhajirin ini. Nah, maka juga kita harus siap-siap untuk mendapatkan ganti yang lebih baik. Di sini atau di akhirat. Nah, saya kira kaidah ini harus kita turunkan masuk di kepala kita. Yang ini kemudian membuat kita bertenaga untuk selalu melakukan kebaikan.
Allah itu tidak pernah diam dengan kebaikan seseorang. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini masih ada waktu kan, Pak? Ya. 6:30. Oke. 6:30 dengan jam makannya, Pak. Nah. Ya. Yang kedua, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kesolehan itu berdampak. Kesolehan itu berdampak. Ya, siapapun yang melakukan kesolehan, nanti dampaknya dia akan dapati. Nanti besok, lusa atau pada hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, coba kalau hari Jumat itu kan mungkin banyak di antara bapak-bapak yang membaca surat Al-Kahfi. Ya. Di situ ada satu penggalan poin yang saya angkat untuk saya kuatkan untuk tema kesolehan berdampak. Ya. Itu kan Nabi Musa dan Khidir itu lewat di sebuah kampung. Di situ mereka ditolak untuk menjadi tamu. Nah, itu menyakitkan sebenarnya. Ya. Tapi ada satu visi yang menarik. Kata Khidir, di kota ini atau di desa ini ada dinding yang hampir roboh. Saya akan luruskan kembali. Musa yang tidak tahu ilmu, apalagi ini? Ya kan? Kata Khidir, dari tadi saya bilang engkau tidak bakal bersabar kalau ikut saya. Nah, Khidir menjelaskan begini. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Ya. Adapun dinding yang saya tadi luruskan itu karena di bawahnya ada harta yang banyak. Harta yang banyak. Harta ini punya siapa? Punya 2 anak yatim yang tinggal di kota lain. Perhatikan, Pak, tinggal di kota lain. Dua-duanya tidak tahu kalau punya harta di sini. Kenapa harta itu harus ditemukan? Kenapa harus ditemukan? Dan harus Allah seperti mengirim Khidir untuk menundukkan alam ini di bawah tanah itu ada sesuatu. Allah memberikan jawaban. Wa kana abuhuma solihah. Karena ayahnya dulu orang soleh. Jadi kesolehan itu harus diberikan balasannya. Para ulama tafsir menjelaskan anak itu bukan anak kandung, itu keturunan ke-7. Jadi sudah keturunan ke-7, tapi harus dipertemukan dengan miliknya. Sebuah kenikmatan yang Allah sembunyikan. Ya. Tapi Allah menyebutkan alasannya, wa kana abuhuma soleh, karena bapaknya orang soleh. Jadi kesolehan itu berdampak nanti atau ke depan. Banyak anak-anak itu, Pak, kadang-kadang merasa karirnya lancar, ya, masalahnya terus lancar. Kalau ngelamar gadis diterima terus, ya kan? Jarang ditolak. Dia pikir dia yang hebat. Dia tidak tahu kesolehan orang tuanya. Jadi ada kenikmatan yang disembunyikan untuk anak itu demi karena kesolehan. Wa kana abuhuma soleh. Jadi kalau kita perhatikan cerita tadi itu, kira-kira begitu maknanya. Dia tidak bakal menyangka. Ya, dengan cerita unik seperti ini Allah yang mengatur ceritanya karena memang kesolehan itu harus dibalas. Tapi harus bersabar, bukan besok. Nah, kita melakukan kerja-kerja kesalehan itu, saya kira ini yang harus kita masukkan di kepala kita. Tidak usah pernah menyesal untuk melakukan kesalehan.
Jangan pernah menyesal menjadi orang baik. Kadang-kadang orang itu apa itu? Ya. Kadang-kadang berpikir begitu. Kadang-kadang orang begini, ngapain saya kasih dia sayang kerja setengah mati? Ya kan? Untuk apa? Nah, orang yang tidak berpikir bahwa kesolehan itu berdampak. Nah, ini yang kita baca di dalam Al-Quran. Allah berfirman, in ahsantum li'an. Kalau kalian baik, itu sebenarnya buat kalian sendiri. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapapun di antara kalian yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia harus melihatnya nanti. Ya kan? Nah, kebaikan dalam ukuran Allah itu bukan kayak kita ya. Kalau bapak ibu beli kain di pasar itu ukurannya apa pak? Ukurannya kilo atau gram atau apa? Kalau pakaian, meter ya. Kalau beli besi, gram atau kilo atau? Nah. Kalau emas, gram. Mungkin kilo ya. Tapi Allah hanya berkata, faman ya'mal mithqala dzarratin. Kebaikan itu tidak harus berkilo-kilo. Tidak harus bermeter-meter, tidak harus panjang. Tapi cukup faman ya'mal mithqala dzarratin, cukup kebaikan sedikit saja. Allah akan membalasnya. Nah, kalau keyakinan seperti itu masuk ke kita dan menjadi gaya hidup kita, ini yang membuat orang itu jadi hebat. Dari sini yang menjelaskan kenapa para ulama-ulama dulu ya, mereka tidak pernah pandang enteng dengan sekecil apapun kebaikan itu. Saya pernah punya teman cerita, nggak jauh dari sini ya, di daerah Klender itu ya. Dia sering melihat ada seorang pedagang cendol. Itu kan ada gulanya tuh. Kadang-kadang kalau dia sebelum orang dia buka itu untuk orang, dia ambil 1 sendok gula, dia muntahkan ke tanah. Gitu aja, tangannya spontan segitu aja. Bagi kita biasa aja kan, tapi bagi dia itu kehidupan semut. Jarang orang berpikir begitu, mau buang gula supaya semut itu bisa hidup, karena dia makhluk seperti dia. Nah, kebaikan kecil. Ya, dalam hadis Bukhari misalnya, Nabi pernah berkata, saya pernah diperlihatkan di surga itu ada seorang orang laki-laki yang bolak-balik ke surga. Ya kan? Di cross check amalan apa yang pernah dia lakukan. Dulu ternyata pernah sekali, ya, waktu dia masih hidup itu pernah ada pohon yang jatuh, yang jatuh di jalan itu, kemudian dia potong lagi. Ya, dia berpikir nanti kalau saya dibiarkan kayu ini, orang tidak bisa, orang yang mau sholat cari nafkah apa semua terhalang oleh jalan ini. Maka dia luruskan, dia bersihkan. Gara-gara itu kata Nabi SAW, saya melihat orang itu menikmati surga sebebasnya. Ya kan? Nah, itu namanya kesalehan yang berdampak. Nah, masukkan keyakinan ini dalam diri kita bahwa apapun yang kita kerjakan, dia akan berdampak. Ya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, ada satu penggalan cerita tadi saya ingin bawa balik lagi ya, tentang tolak menolak kebaikan. Ya. Ambil, enggak. Ambil, enggak. Itu kan enak lihatnya kalau begini, dermawan ketemu dermawan biasanya begitu. Ya. Yang tidak enak biasanya ngelihatnya itu orang rakus ketemu rakus. Itu kadang-kadang kita nggak mau lihat, Pak. Ya. Orang maruk ketemu maruk biasanya begitu tuh. Kalau dermawan ketemu dermawan begitu. Nah, tapi yang lucu biasanya orang bakhil ketemu bakhil. Orang pelit ketemu pelit, biasanya kita lucu tuh. Ya. Saya punya teman dari
pernah tinggal di Yaman ya, dia cerita. Di Yaman itu ada, kata dia, ya, walaupun saya kira sanad ini tidak ada, tapi kita ambil sebagai jadi pelajaran ya. Di Yaman itu ada orang dua yang terkenal sangat bakhil, pelitnya nggak kira-kira. Suatu waktu sesama dua ini menelpon, mau diajak traktir makan. Ya. Bapak tahu respon orang bakhil kalau diajak makan, pasti senang kan? Karena pasti yang bayar pasti dia kan gitu. Yang nelpon, dia senang sekali tuh. Nah, padahal yang nelpon juga berharap nanti kalau makan dia yang bayar. Udah dengan semangat yang luar biasa masuk ke warung makan. Makan tuh paling ambil yang hebat-hebat, yang paling enak, paling dengan harapan nanti yang bayar. Setelah makan mereka berdebat, kamu aja yang bayar. Kamu yang bayar. Enggak, saya enggak bayar. Kamu yang bayar. Ya. Kalau di kita itu main dompet aja tuh, Pak, tarik-tarik aja nggak keluar uangnya biasanya. Ya, ngeprank aja tuh. Ya kan? Nah. Sampai pengelola warung makan ini bingung, ini siapa yang bayar ini? Ya kan? Karena keputusan tidak ada, kata pengelola, sekarang gini aja. Itu di depan rumah makan itu ada kolam renang. Ya. Masuk ke situ, dua-duanya. Apa sih namanya, Pak? Berendam ya, apa namanya, sampai kepala itu. Berendam di situ berdua. Siapa yang pertama muncul kepalanya, itu yang bayar. Siapa yang pertama muncul kepalanya, dia yang bayar. Udah sepakat masuk ke dalam. Ya. Ternyata sampai lama-lama nggak ada yang muncul, Pak. Ini kalau muncul kepala saya yang bayar nih. Akhirnya dua-duanya mati. Ya. Mendingan mati daripada harus keluarin duit. Nah, itu orang bakhil ketemu bakhil biasanya, begitu tuh. Ya, di sini jarang orang bakhil, Pak. Insya Allah semua dermawan ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir, ya. Saya kira yang perlu kita titik beratkan di sini ya, tentang nilai. Ya. Ada pepatah Arab berkata begini, ya. Qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuhu. Nilai kalian itu tergantung kebaikan apa yang sering kalian lakukan. Jadi coba ukur nilai kita ini dari kebaikan apa yang kita sering lakukan. Kalau kita sering melakukan satu kebaikan, nilai kita itu di situ. Ya, saya kira kita punya coupling kesalehan yang beda-beda di sini kan. Ada yang rajin dermawan. Yang rajin dermawan pun bertingkat-tingkat. Ada yang kalau dermawan sembunyi-sembunyi, ya kan? Ada yang rajin sholat, ada yang rajin mengaji, ada yang rajin senyum, ya kan? Nah, siapa yang melakukan itu berulang-ulang kali, itu akan jadi definisi dia. Makanya atur nilai itu, karena dari pintu itu biasanya orang akan mendapatkan kemuliaan dan bahkan dari pintu tidak bisa masuk surga. Karena kita tidak semua ini bisa melakukan semua kesalehan. Ya kan? Kalau kayak alim tadi ini kan, dia bisa cuma ngaji, ngajarin orang Iqra, tapi betapa hebatnya. Dia bahagia sekali di situ. Dari pintu itu aja udah cukup. Ya kan? Nah, hari ini kita hidup di era yang luar biasa ya. Di mana orang semua rata-rata mencari nilai. Ya, kalau kita baca berita hari ini kan betapa orang hiruk pikuk dengan nilai itu. Kemarin waktu Argentina Indonesia, tiketnya baru dibuka 9 menit sudah habis. Ya, ada Coldplay juga yang nanti bulan apa, Pak? Bulan apa? Masa nggak tahu, Pak? Ya, bulan September nanti nih.
ya. Itu baru dibuka beberapa detik habis. Saya baca di detik.com kemarin ada mobil-mobil yang di Bali itu yang dipakai oleh KTT itu dijual ke publik. Dalam hitungan menit habis semua. Padahal saya cek harganya 2 miliaran satu. Saya sih cuma baca-baca aja, Pak. Tapi lihat orang gaya mereka mencari nilai. Mencari nilai. Nilai kita itu penting. Nah, itu identitas. Ya. Nah, nilai seorang muslim itu ada pada akhlaknya. Ada pada akhlaknya. Ya. Teringat dulu waktu tahun-tahun 90-an saya di kampung itu, Pak. Kalau ada orang naik motor, naik mobil, dulu mobil masih jarang sih ya. Tiba-tiba mogok di depan rumah, ya kan? Itu orang-orang di belakang keluar semua tuh. Apa masalahnya apa? Ban kempes atau businya atau apanya? Dicarikan cara bagaimana bisa jalan lagi. Ya kan? Itu keikhlasan orang-orang kampung asli itu. Ya, setelah dia mau berangkat udah lain kali hati-hati. Perjalanan masih panjang. Ini bekal ambil. Ya kan? Sekarang udah tidak ada begitu. Ya kan? Tidak ada lagi yang begitu. Ya. Nah, padahal ya, kultur asli kita sebenarnya adalah empati. Bapak Ibu tahu kalau ada bayi-bayi itu, ada seorang dokter ya, saya pernah baca berkata, bayi-bayi itu kalau dikumpulkan di tabung di ruang bayi kan, kalau ada satu yang menangis, itu biasanya yang lain ikut menangis. Itu sifat asli dari manusia. Empatinya sangat kuat. Tapi itu kemudian tergilas oleh sudah ketemu orang, sudah ketemu ini, hilang semua. Tapi dasarnya sebenarnya sangat kuat. Nah, karena itu kita butuh yang namanya kompleks itu. Butuh lingkungan. Nah, saya yakin di Al-Muhajirin ini cara kita memilih tempat ini untuk mensolehkan diri kita. Untuk menstabilkan kebaikan-kebaikan. Karena kalau Bapak begini nih tinggal di tanah tinggi pasti berubah. Ya kan? Nah, ini saja walaupun cerita ya, tapi saya yakin ada 1-2 kebaikan yang bisa kita serap. Ya. Ini saja Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau kelamaan. Jadi mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cerita mak nggak usah ditanya ya. Oke Pak, saya pasang lagi kacamata saya. Oh Syekh ini. Iya. Saya tidak bisa tebak pertanyaannya bisa seperti ini ya. Tapi saya kira bagus ya. Yang pertama, saya tadi berangkat dari rumah itu sekitar jam 3-an. Tapi menurut saya itu biasa. Jam bangun jam seperti itu. Waktu dulu saya tinggal di JKL, saya kan dulu pernah tinggal di JKL Pak, di seberang komplek ini ya. Dulu saya pernah ngajar di Nurul Fikri Bekasi.
bukan di Depok. Bapak tahu dulu, saya pernah berangkat dari ujung ke ujung. Berangkat dari sini sampai ke Depok, Depok balik lagi itu setiap hari. Saya kira untuk hal-hal seperti ini sudah biasa. Di Jakarta juga saya punya jadwal beberapa masjid itu rata-rata berangkat sebelum subuh. Apalagi tadi berangkat ke sini alhamdulillah lancar. Ya. Tapi kalau berangkat sore, malam biasanya ya banyak macetnya ya. Itu satu. Yang kedua, memenuhi undangan. Ya, memenuhi undangan dalam rangka bersilaturahmi, sholat subuh dan seperti ini. Dan saya kalau balik ke sini saya merasa ini bukan orang asing gitu ya. Ya, saya merasa punya hubungan emosional. Kalau ketemu emosi gitu ya. Ya. Punya hubungan, saya minimal tahu sejarah sejarah masjid ini. Ya, teman-teman juga di sini banyak dulu. Bahkan ada dulu teman-teman kita yang sudah meninggal. Ya kan, saya masih kenal. Dulu kita sama-sama ada di Masjid Al-Kausar, ya. Dulu ada Ustadz Dodi Elsa Al-Jambari, ya kan, teman-teman semua, Pak. Ya. Jadi mengunjungi teman-teman sebenarnya. Ya. Sama dengan kalau kita pulang kampung, kenapa kita itu pulang kampung itu semangat? Karena di kampung itu biasanya kita hirup udaranya, kita makan buah-buahnya, tempat-tempat kita tahu. Semua yang kita makan itu, udara yang kita hirup, itu semua jadi darah. Semua jadi darah. Kalau kita balik ke sana, itu darah kita sebenarnya. Ya kan? Makanya Nabi itu walaupun sudah lama tinggal di Madinah, tapi rindunya untuk pulang kampung itu besar. Ya kan? Makanya Allah pernah bersumpah di dalam Al-Qur'an, ya. Innal ladzi anzala alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Qur'an itu, ya, itu maha sanggup untuk membalikan kau ke kampung. Perhatikan, satu-satunya kata kampung itu di surat itu. Bukan mi'at. Mi'at itu tempat janjian. Tapi ma'at. Ma'at tempat pulang kampung. Puluhan tahun kemudian Nabi itu pulang kampung ke Mekah. Ya kan? Nah, saya kira selama-lamanya kita tinggal di komplek ini, kita juga punya kampung. Ya kan? Kenapa kita punya pulang kampung? Karena alasan darah tadi itu. Yang kedua, kita menguasai keadaan. Ya kan? Kalau Bapak pulang kampung ke Jawa, kemana saja, itu paling hebat kan? Karena jembatan yang itu bisa dilangkai, ya, itu sungai-sungai itu bisa dilompatin. Itu kan menguasai keadaan kan? Nah, penguasaan keadaan itu penting. Khalid bin Walid itu menang dalam banyak peperangan, ya, karena salah satunya menguasai keadaan. Ya. Kalau di komplek Al-Muhajir ini terjadi sesuatu, itu yang paling selamat masyarakatnya duluan. Karena tahu tempat kabur kemana. Ya kan? Tempat kaburnya kemana ngerti. Harus masuk bawah tanah, pintu ini, itu ngerti. Ya. Nah, yang ketiga, saya berharap ini menjadi kebaikan amal jariah. Ya. Ya mudah-mudahan walaupun hanya cerita-cerita tadi, saya kira ada satu dua hal yang bisa kita tangkap, dan itu seperti saya katakan tadi, kecil di mata kita, boleh jadi dia di mata Allah besar. Ya, nah itu saja. Ada lagi Pak? Oh, Ibu ada juga? Masya Allah. Boleh Pak, yang lain kita diskusi. Walaupun punya.
Cukup? Cukup ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.